Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Nugroho Adi dari Prodi Teknik Mesin UII akan menyampaikan terkait dengan timer dan counter, khususnya yang terdapat pada ATmega AVR. Terdapat 5 bagian dalam penjelasan ini. Yang pertama adalah fungsi timer dan counter. Kemudian yang kedua adalah fitur timer dan counter pada AVR. Yang ketiga adalah flag register dan mode timer counter 0. Yang keempat adalah perhitungan, dan yang kelima adalah pemrograman timer counter 0. Dalam penjelasan ini memang kita akan fokuskan pada timer counter 0 sebagai contoh dari fitur timer dan counter yang terdapat pada ATmega AVR. Pertama adalah fungsi timer dan counter. Timer adalah fitur microcontroller yang terkait dengan pewaktuan, sedangkan counter terkait dengan pencacahan. Kemudian fungsi dari timer sendiri itu adalah mengukur jeda atau selang waktu, dan sebaliknya menghasilkan tundaan waktu. Pada dasarnya, fungsi counter adalah mencacah kejadian, dan sebaliknya menghasilkan tundaan berdasarkan suatu nilai cacahan yang kita tentukan. Itu adalah dua hal masing-masing yang merupakan fungsi dari timer dan fungsi dari counter. Nah, dari fungsi utama tersebut, maka kita bisa mengembangkannya menjadi berbagai macam aplikasi untuk timer dan counter. Misal yang pertama adalah melaksanakan tugas tertentu secara berulang-ulang. Kemudian dari situ kita bisa membangkitkan sinyal dengan menggunakan fitur timer dan counter, terutama di sini adalah sinyal kotak. Kemudian selain membangkitkan sinyal, sebaliknya kita juga dapat mengukur parameter sinyal input, terutama sama juga terkait dengan sinyal kotak. Misalnya kita bisa mengukur frekuensi, kemudian panjang pulsa maupun perbandingan panjang pulsa. Kemudian pengembangan dari pembangkitan sinyal itu, kita bisa mengendalikan motor DC, motor step, dan motor servo. Dan pengembangan dari pengukuran parameter sinyal input, kita bisa mengukur misalnya kecepatan putaran poros. Jadi aplikasi timer dan counter sebetulnya sangat banyak. Berikutnya adalah timer dan counter pada AVR. Jadi timer dan counter pada AVR dan pada microcontroller yang lain pada dasarnya itu adalah suatu register pencacah yang sama. Bedanya apa? Bedanya kalau timer itu adalah mencacah siklus clock, sedangkan kalau counter mencacah kejadian. Nah, ini adalah ilustrasi dari konsep dari suatu register pencacah yang dapat kita gunakan sebagai timer maupun counter. Di sini terdapat register pencacah. Register pencacah atau counter register itu prinsip kerjanya sederhana saja. Jika ada sinyal dari pemicu, maka dia akan menambahkan jumlah cacahannya dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya sampai ke nilai batas dari register pencacah tersebut. Kalau misalnya register pencacah tersebut adalah merupakan register 8 bit, maka tentunya nilai maksimalnya adalah 255. Setelah 255, maka register pencacah akan kembali ke 0. Nah, pemicunya apa? Pemicunya adalah tergantung kita akan menggunakan register pencacah ini sebagai apa. Jika sebagai timer, maka pemicunya adalah kita ambilkan dari clock. Clocknya bisa kita ambil dari clock internal microcontroller sendiri, atau kita hubungkan dengan
clock dari luar. Kalau kita ingin menjadikan register pencacah ini sebagai pencacah, maka pemicunya adalah kejadian. Kejadian di sini yang dimaksud adalah suatu sinyal input tertentu yang masuk melalui pin pencacah. Nah, kalau kita lihat di sini nilai awal misalnya register pencacah adalah 0, kemudian dari pemicu terdapat satu sinyal pemicu, maka register pencacah berubah menjadi 1. Dari pemicu ada sinyal lagi, register pencacah menjadi 2. Ada lagi, register pencacah menjadi 3. Dan seterusnya. Kita lihat lagi, dari pemicu ada sinyal jadi 1, ada sinyal jadi 2, ada sinyal jadi 3. Nah, ATmega 8, 8535, 16, 168, 32, 328 semuanya memiliki 3 buah timer counter, yaitu TCNT 0, TCNT 1, dan TCNT 2. TCNT 0 dan 2 itu adalah register 8 bit, sedangkan TCNT 1 adalah register 16 bit. Di sini bahasan ini tadi sudah saya sampaikan, itu terkait secara khusus menjelaskan timer counter 0. Diharapkan dengan memahami timer dan counter 0, kita dengan mudah bisa mempelajari timer counter 2 karena sebetulnya hampir mirip. Dari situ kita bisa mengembangkannya lagi untuk mempelajari timer counter 1 yang memiliki fitur yang lebih banyak. Baik. Berikutnya adalah flag, register, dan mode kerja pada timer counter 0. Nah, kita bahas dulu dari flag dulu. Flag ini adalah penanda sebenarnya. Penanda dari suatu kejadian. Jadi, timer counter 0 memiliki 2 jenis flag. Sama sebetulnya 0, 1, dan 2 semua memiliki 2 jenis flag, yaitu yang pertama adalah timer overflow flag atau TOV dan output compare flag atau OCF. Kita lihat dulu yang pertama, TOV akan set atau aktif saat register pencacah mengalami overflow. Apa yang dimaksud dengan overflow? Overflow itu adalah tercapainya nilai maksimal dari suatu register pencacah yang kemudian kalau ada sinyal pemicu lagi, maka nilai registernya akan berubah menjadi 0. Jadi overflow itu adalah perubahan dari nilai maksimal suatu register pencacah menuju ke 0. Kalau dalam bahasa nilai TCNT 0 berarti nilai maksimalnya adalah 255, maka overflow itu adalah peristiwa dari 255 menuju ke 0. Jadi misal pada register pencacah 8 bit, TOV akan set pada saat nilai 255 terlampaui. Set ini adalah maksudnya adalah TOV akan bernilai 1. Kita lihat ilustrasinya. Misal saat ini register pencacah nilainya adalah 254. Kita lihat TOV nilainya masih 0, kemudian ada pemicu, maka nilai register pencacah berubah menjadi 255. Dan ketika kita lagi sekali lagi pemicu, maka register pencacah akan berubah dari 255 menjadi 0. Dan kita lihat TOV flag TOV timer overflow flag akan berubah dari 0 menjadi 1. Nah, kalau ada sinyal lagi, maka register pencacah akan menjadi 1, TOV akan tetap 1. TOV akan clear, akan menjadi 0 jika diberi nilai 1 melalui program. Jadi pada microcontroller AVR umumnya jika ada suatu flag yang karena sesuatu hal bernilai 1, maka mengenolkannya kembali justru kita beri nilai 1 lagi. Jadi ini ilustrasinya, TOV kita berikan nilai 1 pada program, maka TOV akan 0. Flag yang kedua adalah OCF. OCF itu
akan aktif saat mencapai nilai tertentu. Nah, nilai tertentunya kalau TOV itu adalah pasti pada diantara dari 255 menuju 0, maka di sini OCF akan aktif pada saat nilai pada register pencacah sama dengan nilai suatu register yang kita sebut sebagai output compare register. Compare, membandingkan. Jadi memang fungsi dari OCR di sini adalah sebagai nilai pembanding. Kalau pada register pencacah nilainya sama dengan OCR, maka OCF akan set atau aktif. Kita lihat ilustrasinya, misal di sini OCR kita beri nilai 100. Kemudian kondisi register pencacah saat ini adalah setelah mencapai nilai 98. Nah, antara OCR dan register pencacah terdapat suatu komparator pembanding. Ya, sehingga nanti pada saat nilai dari register pencacah sama dengan OCR, maka komparator akan memberikan sinyal kepada OCF sehingga OCF flag dari OCF akan set. Kita lihat ilustrasinya, ada pemicu maka register pencacah berubah menjadi 99, ada pemicu lagi berubah menjadi 100, nilainya sama dengan OCR, maka OCF akan berubah nilainya menjadi 1. Kalau ada sinyal muncul lagi, maka register pencacah berubah menjadi 101, OCF tetap akan 1. Seperti pada TOV, maka OCF juga tidak akan berubah menjadi 0 kecuali kita set atau kita berikan nilai 1 seperti pada TOV, yaitu di sini OCF kita berikan nilai 1 pada program, maka OCF akan clear lagi bernilai 0. Nah, yang berikutnya adalah penjelasan tentang skema timer counter 0, terutama di sini terkait dengan pemicunya. Sebenarnya di dalam datasheet ada skemanya yang lebih lengkap. Namun di sini akan dijelaskan tahapan per tahapan, sehingga dimulai dari skema paling sederhana, kemudian nanti akan sampai skema dari pemicunya secara lengkap. Kita akan mulai, tadi sudah kita kenal bahwa timer counter 0 adalah register pencacah yang terhubung dengan suatu pemicu. Nah, pemicunya bisa berupa apa saja, bisa berupa kejadian atau siklus clock. Kejadian kita berarti fungsikan sebagai counter, siklus clock berarti kita fungsikan sebagai timer. Nah, untuk memilih manakah yang akan kita pilih, apakah kita akan memfungsikan sebagai timer atau sebagai counter, maka kita memiliki suatu perangkat yang digunakan untuk memilih, menentukan di antara kejadian dan siklus clock yang disebut sebagai multiplexer. Jadi multiplexer itu secara singkat adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memilih di antara beberapa sinyal input yang kemudian meneruskan satu sinyal output sesuai dengan sinyal input yang kita pilih. Nah, di sini multiplexer memiliki 3 pemilih, yaitu CS00, CS01, dan CS02. Nah, karena memiliki 3 selektor, 3 pemilih, maka kita bisa memilih di antara 8 pilihan. Jadi maksudnya karena kita punya 3 sinyal pemilih, maka kita bisa memilih di antara 8 pilihan. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita lanjutkan. Nah, siklus clock itu sendiri yang tadi sudah disebutkan, itu berasal dari sinyal clock. Itu terdapat 6 pilihan. 6 pilihan yang berasal dari sinyal clock. Nah, sinyal clock itu kita masukkan ke prescaler. Prescaler itu adalah penskala. Jadi penskala itu maksudnya adalah untuk menambah periode waktu dari tundaan waktu yang kita hasilkan. Jadi
kita lihat pilihannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau multiplexer kita pilih 0, berarti CS 0, 0, 0, 1, dan 02 adalah 0, 0, 0. Maka timer counter tidak aktif karena kita lihat pilihan 0 terhubung dengan ground. Kalau terhubung dengan 1, maka register pencacah, jadi kalau misalnya terhubung dengan 1, CS02 nya 0, CS01 nya 0, CS00 nya 1, atau dalam bilangan desimal adalah 1, maka multiplexer akan meneruskan sinyal dari clock ke register pencacah, ke timer counter 0. Jadi setiap satu clock itu akan terdapat pertambahan nilai pada register pencacah. Misalnya saya contohkan dengan menggunakan ketukan. Ini satu clock, berarti register pencacah bertambah menjadi 1. Misalnya dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti yang sudah dijelaskan di ilustrasi tadi. Nah, yang berikutnya adalah kalau terhubung dengan prescaler. Saya contohkan misalnya kita set sinyal pada CS 0001 dan 02 0, 1, 0, berarti di situ kita lihat 010 itu adalah pilihan yang kedua, CLK dibagi 8, maka register pencacah akan bertambah nilainya setelah 8 kali sinyal clock. Jadi kalau saya berikan ilustrasi, misalnya sekarang nilainya adalah 0, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pada saat sinyal clock yang ke-8 baru kemudian register pencacahnya berubah nilainya dari 0 menjadi 1. Jadi bisa kita lihat periode yang diperlukan untuk perubahan nilai register pencacahnya itu 8 kali lipat dibandingkan dengan kalau misalnya kita langsung menggunakan sinyal clock tanpa menggunakan prescale. Nah, prescale untuk timer counter 0 ada pilihannya CLK dibagi 8, dibagi 64, dibagi 256, dan dibagi 1024. Nah, itu adalah yang sumbernya dari clock. Kita bisa langsung hubungkan dengan clock atau bisa kita hubungkan dulu dengan prescale untuk menambah waktu tundaannya. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi kejadian itu kalau untuk timer counter 0 ada pin yang berhubungan dengan timer counter 0 itu adalah pin T0. Jadi kita mencacah kejadian yang berupa sinyal yang masuk melalui pin T0. Nah, di situ terdapat suatu perangkat namanya edge detector yang untuk mendeteksi perubahan sinyal dari 0 menjadi 1 ataukah dari 1 menjadi 0. Jadi kita punya dua pilihan, yaitu pilihan ke-6 dan ke-7. 6 itu adalah falling edge, yang ke-7 adalah rising edge, di mana falling edge ini adalah perubahan sinyal dari 1 menjadi 0, dari high menjadi low, sedangkan rising edge itu adalah perubahan sinyal dari 0 menjadi 1 atau dari low menjadi high. Jadi yang dicacah itu adalah perubahan sinyalnya dari 0 1 itu adalah rising, dari 1 ke 0 adalah falling. Nah, sehingga kita memiliki 8 pilihan pada multiplexer, yaitu yang ke-0 itu adalah TCNT tidak aktif, 1, 2, 3, 4, 5 adalah yang dihubungkan dengan clock sebagai timer, dan yang ke-6, 7 adalah yang dihubungkan dengan pin T0 sebagai counter. Nah, karena mirip, saya perlihatkan blok diagram yang sama untuk TCNT2 dan kita lihat perbandingannya dengan TCNT1. Bisa kita lihat bahwa di sini untuk
TCNT1 dan TCNT2 sampai sini sama. Dia ada register pencacah tentunya dan ada multiplex. Nah, bedanya adalah pada TCNT2 tidak bisa kita fungsikan sebagai counter. Kita lihat di sini yang di TCNT0 ada terhubung dengan pin T0, ini adalah untuk sebagai counter untuk mencacah sinyal input yang melalui T0. Di sini tidak ada terhubung, dia hanya semuanya terhubung dengan prescale, sehingga TCNT2 hanya bisa berfungsi sebagai timer, tidak seperti TCNT0 yang bisa berfungsi sebagai counter. Nah, karena tidak ada pilihan untuk sebagai counter, maka terdapat dua input multiplexer yang tidak ada di TCNT0. Kalau kita lihat di sini urutannya adalah CLK sama ada, CLK per 8 ada, 32, nah ini yang berbeda. Di TCNT2 ada, di TCNT0 tidak ada. 64 ada, 128 ini juga tidak ada di TCNT0, hanya ada di TCNT2. Kemudian 256 dan 1024 saya kira sama, ada di kedua-duanya. Dan perbedaan berikutnya adalah sumber dari clock. Sumber dari clocknya adalah yang pertama sama, yaitu CLK internal, clock internal, dan yang kedua adalah dari osilator eksternal yang nanti bisa kita hubungkan melalui pin TOSC 1 dan misalnya TOSC 0 dan TOSC 1. Jadi saya ulang lagi, TCNT 0 dan 2 pada dasarnya hampir sama. Perbedaannya adalah kalau TCNT 0 bisa kita gunakan sebagai counter, TCNT 2 tidak. Kemudian terdapat beberapa prescale yang tidak ada di TCNT 0, ada di TCNT 2, yaitu per 32 dan per 128. Dan satu lagi sumber clocknya bisa kita lihat apakah dia internal ataupun eksternal dengan menggunakan osilator. Kemudian kita masuk ke register-registernya. Yang penting pertama adalah TCCR atau Timer Control Register. Terdapat 8 bit yang kita bahas beberapa diantaranya yang untuk fungsi-fungsi dasarnya. Pertama adalah CS. Tadi sudah kita lihat CS chip select, itu adalah terkait dengan multiplexer. Untuk memilih sinyal input, untuk memilih apakah dia sebagai timer atau sebagai counter. Kalau sebagai timer berapa prescale-nya, kalau sebagai counter apakah rising atau falling. Nah, kalau 0 tidak aktif, kalau 1 sumber data clock, kalau 1 0 per 8 dan seterusnya. Kemudian 110 6 itu adalah sumber eksternal pin T0 falling edge, kalau 111 atau 7 itu adalah rising edge. Berikutnya adalah untuk memilih mode operasi. Jadi ada WGM0 dan WGM01. Kita punya 3 pilihan, yaitu normal, CTC, kemudian PWM atau phase correct, dan fast PWM. Dalam pembahasan ini kita hanya membatasi pada 2 diantaranya, yaitu normal dan CTC. Kemudian yang lain FOC0, COM00 dan COM01 digunakan pada saat TCNT0 digunakan sebagai pembangkit gelombang. Berikutnya kita lihat ada namanya TIFR, Timer Counter Interrupt Flag Register. Jadi kalau kita aktifkan dari bit yang ada di sini, maka ini flag, berarti dia adalah penanda. Kalau kita aktifkan interupsi pada timer 0, maka akan ada flag pada TOV 0 dan OCF 0. Jadi sebetulnya tadi sudah kita bahas bahwa ada TOV 0 dan ada OCF 0. TOV 0 flag untuk overflow, OCF 0 adalah flag untuk output compare. Itu terdapat pada bit TIFR, pada bit ke-0 dan pada bit ke-1. Jadi kalau kita ingin mengecek apakah TOV 0 sudah flag, kita lihat di bit ke-0 dari TIFR. Apakah OCF sudah flag, sudah set, maka kita lihat di OCF 0 bit
di TFR bit yang pertama. Nah, kemudian modenya tadi sudah saya sampaikan, yang kita bahasanya dua, yaitu mode 0 dan 1. Yang pertama adalah mode timer counter mode 0 atau mode normal. Maka prinsipnya adalah nilai register pencacah akan naik saat terdapat detak, seperti fungsi register pencacah pada umumnya. Kemudian nilai pencacah ini akan terus naik sampai nilai pencacahnya maksimal, yaitu 255. Nah, pada saat nilai pencacah berubah dari 255 menjadi 0, maka flag TOV 0 akan set atau bernilai 1. Kemudian terdapat dua cara memprogram timer 0 mode 0 tanpa interupsi. Yang pertama adalah memantau TOV 0 dan yang kedua adalah memantau nilai TCNT 0. Ini adalah langkah pemrograman timer counter 0 untuk mode normal. Dan ini adalah langkah pemrograman timer counter 0 mode normal yang kedua. Perbedaannya, kalau di sini loop, kita gunakan loop untuk mengecek apakah nilai TOV-nya sama dengan 1. Kalau yang cara kedua, loopnya digunakan untuk mengecek apakah TCNT 0 sama dengan nilai cacah yang dikehendaki. Kemudian mode yang kedua adalah timer counter 0 mode CTC. Jadi di sini kita gunakan dua register, yaitu register OCR 0 dan flag penanda OCF. Nilai register pencacah akan naik saat terjadi detak seperti biasa. Saat nilai pada register TCNT 0 sama dengan nilai pada OCR 0, maka flag OCF akan set bernilai 1 dan nilai register pencacah akan reset kembali ke 00. Nah, ini adalah penjelasannya atau ilustrasinya, bisa Anda lihat tadi pada waktu penjelasan flag dari OCF. Kemudian langkah pemrogramannya ya tidak jauh berbeda sebetulnya. Jadi perbedaannya di sini loopnya kita gunakan untuk mengecek apakah nilai OCF sama dengan 1. Langkah pemrograman ini tadi baik normal maupun CTC itu adalah yang tanpa interupsi, sehingga kita perlu mengecek secara program apakah nilai OCF atau TOV itu adalah 1. Nah, berikutnya adalah bagian perhitungan. Untuk konsep dasarnya, kita ingat lagi bahwa frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu satuan waktu, dan periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu siklus gelombang. Periode adalah seperfrekuensi dan persamaannya dengan menggunakan notasi adalah T sama dengan 1 F, di mana T adalah periode dalam detik dan F adalah frekuensi dalam Hertz. Misal frekuensi kristalnya adalah 4 MHz, maka periodenya adalah P sama dengan 1 F sama dengan 1/4 MHz sama dengan 0,00025 milisecond atau 0,25 nanosecond. Sehingga nilai periode 1 clock untuk frekuensi kristal 4 MHz adalah 0,25 nanosecond. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah berapa frekuensi kristalnya. Misal kalau 8 MHz berarti itu separuhnya ini 0,125. Kemudian dan seterusnya 16 berarti 0,125 dibagi 2. Untuk menghitung berapa jumlah cacahan yang diperlukan untuk besaran tundaan waktu tertentu, maka kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. Cacahan sama dengan tundaan waktu dibagi periode clock minus 1. Jika digunakan prescale, maka persamaannya menjadi cacahan sama dengan tundaan waktu dibagi prescale kalikan periode clock minus 1. Atau kalau kita ingin menghitung tundaan waktu yang dihasilkan, sama dengan cacahan ditambah dengan 1 kalikan prescale kalikan periode clock. Misal tundaan waktu yang diperlukan adalah 5 milisecond, maka untuk frekuensi kristal 4 MHz, cacahan yang diperlukan adalah 5 milisecond dibagi dengan tadi untuk 4 MHz adalah 0,00025 milisecond dikurangi 1, maka hasilnya adalah 19.999. Nilai ini tentunya melebihi dari nilai maksimal dari register TCNT 0, sehingga perlu kita gunakan prescale. Maka kalau kita gunakan prescale 64, sehingga kita bisa dapatkan nilainya adalah
5 milisecond bagi 64 kali 0,00025 milisecond sampai minus 1, hasilnya adalah 3124, masih nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai maksimal TC internal. Berarti kita harus ganti lagi prescale-nya sehingga nilai di sini adalah maksimal 255. Bagian terakhir adalah contoh program, masing-masing satu untuk mode 0 normal dan satu untuk mode 1 CTC. Yang pertama adalah untuk mode 0 normal. Di sini kita hanya gunakan timer untuk menunda sesuatu. Jadi kalau kita lihat, yang pertama include Mega 32 karena kita gunakan type Mega 32, void T0 delay yang kita gunakan sebagai prosedur untuk menghasilkan tundaan waktu. Kemudian di dalam main hanya sederhana saja di sini, yaitu mengeset port C sebagai output, kemudian nilai awalnya adalah 0. Kemudian dalam loopingnya adalah port C nya akan kita beri nilai 55, jadi selang-seling 0101 0101. Kemudian kita beri tundaan waktu, kemudian port C nya kita balik jadi 10101010, kita berikan tundaan waktu dan seterusnya sampai berbalik. Kita lewati dulu TCNT 0 sama dengan 0 XPA, kita ke TCCR 0 sama dengan 0x02, artinya adalah kita isikan TCCR 0 bilangan heksa dengan nilai 02. 02 kalau kita terjemahkan dalam bentuk bilangan biner adalah 00000010. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa 3 bit yang terakhir itu adalah CS yang menentukan berapa prescale-nya. Nah, nilainya 2 itu adalah prescale-nya 8. Terus masih di TCCR, mode operasinya itu adalah kita lihat di sini 00 berarti adalah mode operasi 0 atau normal. Nah, kemudian kita lihat di TCNT nya nilainya adalah 0xBA sama dengan 186 desimal. Maka nilai cacahnya adalah 255 dikurangi 186 sama dengan 69, sehingga tundaan waktu yang dihasilkan adalah 69 plus 1 kali prescale-nya 8 dan kali periode per clock-nya adalah 0,25 nanosecond. Misal kalau di sini adalah menggunakan clock 4 MHz sehingga hasilnya adalah 140 nanosecond. Kemudian baris program berikutnya while TFR dan 0x01 di sini adalah untuk mengecek apakah TFR bit yang ke 0 itu nilainya adalah 0 atau 1. Yaitu di sini adalah TOV 0. Nah, selama nilainya masih 0 berarti belum set flagnya, belum sampai 0 cacahan register cacahannya, maka dia akan menunggu saja. Kemudian setelah nilainya 1 dia akan keluar dari loop dan akan mengset 0 untuk TCCR nya, artinya TCCR nya kita timer counter 0 nya kita nonaktifkan dan kita berikan nilai 1 pada TOV 0 untuk mengclearkannya. Berikutnya ada contoh program timer counter untuk mode 1 yang sebelah kiri sama persis, hanya kita ganti TO delay nya menjadi TO delay CTC. Nah, berikutnya kita lihat di void T0 delay CTC nya. Kita awali dari TCCR nya dulu. Control registernya di sini nilainya adalah 00001011. 3 bit yang terakhir menunjukkan prescale-nya 011 ada 3, itu bisa kita lihat bahwa prescale-nya adalah 64. Kemudian yang berikutnya mode operasinya 01, maka mode operasinya adalah 01 CTC. Terus nilai OCR 0 nya kita masukkan 89, maka tundaan waktu yang dihasilkan adalah 89 tambah 1 kali 64 prescale nya kali
Misalnya kita gunakan 4 MHz sebagai clocknya, maka di sini adalah 0,25 nanosecond. Hasilnya adalah 1440 nanosecond. Nah, yang berikutnya sama seperti tadi, kita cek, cuman yang kita cek bukan TOV tapi adalah OCF, sehingga di sini bukan 01, bukan bit ke 0, tapi adalah bit yang ke 1. Ini adalah OCF, kemudian kita nonaktifkan timer counter dan kita set dari OCF-nya, kita beri nilai 1 untuk mengclearkannya. Demikian kita sudah bahas 5 hal, yaitu fungsi timer dan counter, timer dan counter pada AVR, kemudian flag register dan mode timer counter pada 0 pada AVR, perhitungan, dan terakhir adalah pemrograman timer counter 0. Tentunya dengan harapan semoga modul ini bisa memberikan manfaat. Saya Agung Nugroho Adi dari Prodi Teknik Mesin UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.